Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Sallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di sini sudah berada di tempat yang mulia, juga di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Dan kita akan mempelajari Al-Quran, kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Kita di sini mentadabburi Al-Quran. Kalau kita mengetahui, menyadari bahwa itu dihadiri oleh para malaikat dan juga didoakan oleh para malaikat. Lagi pula Allah Subhanahu Wa Taala menyebut-nyebut nama satu persatu orang-orang yang menghadiri majelis ilmu ini. Inilah kita jadikan sebagai motivasi bagi kita bahwa nanti pada saatnya ketika manusia sudah meninggal dunia akan menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan dimasukkan menjadi penghuni surganya Al-Jannah. Kita akan disambut oleh para malaikat seperti yang biasa saya sebutkan sebelum-sebelumnya, bahwa nama manusia yang senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu sudah viral di kalangan para malaikat. Itulah sebabnya malaikat, bahkan pasangan hidupnya yang akan menjemputnya nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mengenal persis orang-orang yang akan datang ke sana dan disambut dengan kata-kata Assalamualaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kesabaran kalian dalam menjalani kehidupan. Kata kunci sabar ini saya ingin ambil sebagai keyword ini dalam membahas materi yang saya sebutkan tadi, akan membahas tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan Yahya, karena kesabarannya di dalam dua hal. Ya, yang pertama, kesabarannya menunggu kelahiran seorang anak, dan kesabarannya di dalam berdakwah. Nah, seperti saya sampaikan tadi malam sebelum ceramah tarawih, bahwa insya Allah pada bulan suci Ramadan ini kita akan menyampaikan kajian kita ini atau pengajian kita ini kisah-kisah dalam Al-Quran yang ada di surah Maryam, surah yang ke-19. Pada tahun 1444 Hijriah lalu kita mengambil kisah-kisah di dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini berdekatan dengan surah Maryam, surah Kahfi surah 18, yang dimana di sana kisahnya juga ada 4 yang kita ambil. Pertama Ashabul Kahfi, kemudian pemilik kebun, kemudian kisahnya Nabi Musa mencari ilmu, dan kisahnya Zulkarnain. Kalau untuk tahun ini insya Allah kita usahakan juga bisa 4 kali ini, yaitu kisahnya Nabi Zakaria dengan anaknya. Jadi di sini kisahnya ini punya hubungan kerabat masing-masing, yaitu Zakaria dengan anaknya. Salah ke depan yaitu Maryam dengan anaknya juga Nabi Isa alaihissalam, kemudian Ibrahim dengan bapaknya, dan nanti yang terakhir itu, karena dalam surah Maryam ini ada di ujungnya itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan saudaranya, tapi ada di belakangnya itu di ayat ke-50-annya tambahannya, yaitu Nabi Ismail dan Zulkifli.
Nah, jadi surah Maryam ini yang mengandung kisah-kisah tadi, khususnya para nabi, itu 2/3 dari isi dari surah Maryam ini. Yang dimulai dari awal surah itu menceritakan tentang Zakaria. Walaupun sebagian kisahnya ini dalam surah Maryam itu lebih banyak pada Isa alaihissalam dengan ibunya, lebih banyak ayatnya. Kalau Zakaria dari ayat kedua sampai 15. Nah, saya ambil penggalan-penggalan ayatnya yang akan menjadi pelajaran bagi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Langsung saya ambil di ayat kedua ini. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, yaitu Zakaria. Nah, siapa Zakaria ini? Dalam berbagai kisah dia nabi juga dari Bani Israel. Masih keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, salah satu nabi yang termasuk. Kemudian dia dari kaum Bani Israel juga yang lahir pada tahun 91 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan anaknya Yahya itu masih segenerasi dengan Isa alaihissalam. Karena ada ceritanya di sini nyambung. Selain di surah Maryam, ada juga di surah Ali Imran. Ya, tapi ini untuk pengantar saja, untuk mengetahui salah satu hal penting di dalam kisah Nabi Zakaria, karena dia sudah berumur tua, baru mendapatkan keturunan. Juga di dalam sebuah kisah ini disebutkan, ada juga di dalam kitab ini dan saya baca ini, kisah-kisah di dalam Al-Quran karangan Dr. Hamid Ahmad At-Tahir. Ya. Selain kisah Zakaria juga ada kisah-kisah lain yang diserahkan sumbernya dari kitab ini. Nah, kalau berkaitan dengan profil ini sedikit saja, karena kita akan melihat terutama dari sisi apa sih yang dialami oleh Zakaria ini. Yaitu ketika dia berdoa, iznada rabbahu nidaan khafiyah, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Suara yang lirih itu seperti apa kalau kita ini? Suara yang lirih itu rasa sedih gitu ya, mungkin serak-serak nih. Saking dia selalu berdoa, ya, dan tidak berhentinya berdoa, ya, untuk meminta kepada Allah. Qala rabbi inni wa hanal asmu minni wasta'ala rasu saiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Nah, ini ada doanya. Kepalaku telah dipenuhi uban dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhan. Saking lembutnya ini cerita-cerita dalam surah Maryam ini. Dalam beberapa pesan para ulama, kalau ada ibu-ibu perempuan yang lagi hamil, itu sering-sering diperdengarkan surah Maryam. Selain ada dimensi kelembutan, kalau seluruh ayat dalam Al-Quran, kalau kita baca dengar, memang yang paling lembut nih ya adalah surah Maryam. Sangat lembut dan gramatikanya sangat menarik. Terus nasinya kalau yang memang membacanya ini bagus bacanya, lagunya dan tajwidnya sangat indah. Jadi di sini Zakaria berdoa menyatakan kelemahannya. Tulangnya sudah lemah dan tidak kuat lagi otot-ototnya, kepalanya telah berubah. Tapi dia mengatakan, saya tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada wahai Tuhanku, wahai Rabb. Ya. Apa yang dikhawatirkan oleh Zakaria? Ini pelajaran juga bagi kita. Ternyata Zakaria bukan mengkhawatirkan bahwa dia punya harta yang banyak, lalu dia
berpikir siapa yang mewarisi hartanya. Tapi yang dikhawatirkan yaitu wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhira pahabli min ladunka waliya. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluarga sepeninggal. Sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Kalau bahasa kedokteran sudah divonis mandul, tidak mampu melahirkan, tidak mampu terjadi pembuahan, ya, tidak bisa punya keturunan. Tapi Zakaria ini tetap berdoa, anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, ya, pahabali min ladunka waliya. Dia tetap berharap akan mendapatkan keturunan anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa tujuannya? Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ternyata tujuannya ini yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub. Nah, tadi kita sebut dia keturunan dari Bani Israel, karena Yakub ini sebutan lainnya adalah Israel, yang juga adalah cucunya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak yaitu Ishak dan Ismail. Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan lagi Yusuf, dan keturunan yang ke bawah ini termasuk Nabi Musa dan juga Nabi Zakaria. Jadi memang Nabi Abul Anbiya, bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Abu Basar lain Nabi Adam, juga ada Nabi, karena keturunan-keturunannya yang berkembang sampai sekarang. Jadi tujuannya dia meminta keturunan adalah untuk mewarisi aku, bukan dalam arti tadi dalam harta atau kekayaan atau kekuasaan, jabatan, ya, tidak dia nanti, dan dia tidak juga bilang jadi kalian sebagai nabi, dia minta keturunan, walaupun Allah juga nanti jadikannya sebagai imam, ya, serta jadikanlah dia wajibku seorang yang diridhoi, ya, waj'alhu rabbi radiya, berharap pada Allah untuk menjadikan anaknya itu adalah diridhoi. Berarti ini kita yang minta kepada Allah ini supaya ada garis keturunan kita itu melanjutkan misi berkaitan dengan menegakkan kalimat Allah, ya, dan kita berharap pada Allah supaya anak cucu kita ini diridhoi. Nah, lalu Allah berfirman di surah Maryam ini ayat yang ke-7, ya Zakaria inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Allah berfirman, wahai Zakaria, panggil dia Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu, ya, nubasyyiruka, siapa itu? Bi ghulamin ismuhu Yahya, langsung nih dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Nah, ini istimewanya ini. Bukan hanya dipromosikan kamu beri anak laki-laki, tapi langsung dikasih nama. Ada tidak yang dari kita ini melahirkan, istri kita melahirkan anak, yang kita melahirkan langsung, oh ini sudah ada dari Allah ini namanya gitu ya. Masih kita cari-cari kan? Cari pakai buku gitu ya, buka internet, di online, siapalah namanya ini. Musyawarah kalau perlu, musyawarah keluarga besar dari mertua juga ikut-ikut gitu ya. Siapa mau dikasih nama ini? Ini Allah langsung kasih nama, ya, yaitu Yahya, ismuhu Yahya, lam naj'alahu min qablu samia. Yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Coba ini kalau bukan Allah, bagaimana itu kalau manusia tahu? Saya kasih nama kamu ini, belum pernah ada nama sebelumnya. Bisa tidak kita? Tidak bisa kita jamin kan? Seluruh dunia sudah miliaran, sudah miliaran penduduk dunia, kita pastikan ada daya. Kalau kita masukkan di online, ada daya yang sama namanya. Ya, kalaupun misalnya tidak ada, kan tidak semua orang nama orang masuk di online, apalagi yang sudah namanya dulu. Jadi Allah ini saking Allah Maha mengetahui ya, dia kasih nama dan dia jamin bahwa itu adalah
lam naj'alhu min qablu samia. Belum pernah kami berikan nama atau belum pernah kamu mendengar nama yang serupa dengan dia yang tadi. Nah, terus saya carikan dulu ada di surah Ali Imran ini. Pertanyaannya itu pada saat kapan berita itu datang? Karena surah Maryam ini tidak diceritakan kapan dia diberi informasikan bahwa akan diberikan anak, yaitu di surah Ali Imran ayat yang ke-38. Ada sambungannya di ayat ke-7, yaitu ketika Zakaria bertanya kepada Maryam yang ada di mihrab itu. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam ketika setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya Maryam, dia mendapati makanan. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqan. Setiap kali Zakaria menemui mihrabnya, dia menempati makanan di sisinya. Dia berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh makanan tersebut?" Ya. Qala ya Maryam, anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan itu dari Allah. Ya. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata dalam Al-Quran ini, surah yang ke-37 surah Imran, surah yang ketiga, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, baik dari sisi jumlah maupun waktunya, tempatnya dan waktunya. Di dalam mihrab tidak ada orang masa-masa di situ. Mihrab itu tempat khusus yang ibadah, ini tempatnya Maryam, dan inilah di dalam kisah tadi yang saya ceritakan, Nabi Zakaria pertama kali membangun mihrab, yang tiada lain itu adalah di Palestina, di Baitul Maqdis. Nah, di tempat mihrab inilah muncul dalam pikirannya Zakaria, Maryam ini dia selalu berdoa kepada Allah untuk dapat keberkahan dan juga berharap itu ada keturunan, karena ibunya Maryam itu dengan bapaknya berharap punya keturunan laki-laki, ternyata dikasih perempuan, yaitu Maryam. Ternyata Maryam ini nanti yang melahirkan Nabi. Ini pelajaran bagi kita juga. Kalau ada ilmu yang kita berdoa, mungkin anaknya belum, tapi cucunya. Kita juga mungkin kalau ada anak kita ini mau jadi ustaz, misalnya ini, tidak bisa-bisa anak saya. Tahu sama saya, mungkin cucunya nanti yang akan menjadi ustaz atau jadi penghafal Quran. Ya, saya juga sudah suruh anak saya yang 3, tapi belum, mungkin cucunya yang 3. Dia cari profesi lain. Nah, ini yang kita mau cari. Pada saat kapan doa tadi yang paling mustajab tadi? Di surah Al-Imran ayat yang ke-38. Hunalika da Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhan di mihrab tadi. Tempatnya Maryam juga di situ, dia juga berdoa di situ. Ya. Jadi Maryam ini keponakan Zakaria dari pihak istrinya. Jadi Maryam dititipkan ya oleh keluarganya, oleh ibunya ke Zakaria, karena Zakaria dia paling soleh dan bisa mendidik anak. Dan Zakaria ini belum punya anak, keturunan, sudah tua sama istri. Jangan-jangan ini yang jadi inspirasi orang. Kalau ada keluarga katanya tidak punya anak, belum lama, dicari ponakannya, dipelihara dulu. Jangan-jangan ini ya, saya belum baca sininya, tapi ada kan sekarang seperti itu Pak. Iya, katanya kalau belum punya anak, ambillah keponakan bawa situ. Ini. Nah, Maryam dititip situ, tapi ini bukan dititip di MK tadi, keponakannya dititip di MK bukan ini. Kasusnya lain lagi, kasus politik itu, ya. Dititip ke paman gitu ya. Nah, apa ini?
Hunalika ada Zakaria Rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia berkata, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Dia berdoa. Ya. Nah, sesungguhnya itu Maha mendengar doa. Ya. Allah yang Maha mendengar doa. Nah, kapan dia itu? Ya. Panadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli bil mihrab. Ternyata ini dia kuncinya ini. Kita kenapa doa yang paling mampu itu pada saat sholat itu. Ini bukan zamannya Nabi Muhammad saja. Sejak Zakaria juga melakukan itu. Lalu malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Malaikat memanggil Zakaria ketika dia sedang sholat di mihrab. Wa huwa qaimun yusalli bil mihrab. Annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Ini lebih lengkap lagi informasinya di surah Al-Imran. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah menjadi panutan. Nah, itu satu menjadi panutan. Kemudian dia bisa menahan diri dari hawa nafsunya dan juga diberi status jadi untuk sesamanya mereka menjadi uswah, panutan. Ya, bisa menahan diri, langsung diberi kapasitas pengendalian diri. Kalau seorang ibu mampu mengendalikan luar biasa ya. Seorang anak ini sudah ditanamkan dari awal menahan diri dari hawa nafsu. Dan juga langsung diberi status wa nabiyyan minas shalihin. Seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Ini status yang diberikan Allah. Jadi Zakaria ini sejak dari lahirnya sudah diangkat sebagai nabi. Ya. Seperti juga Isa alaihissalam. Nah, ini di ayat yang ke-40 surah Al-Imran sama maksudnya dengan surah ke-8 di Maryam. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqirah wa qad balagtu minal kibari itiya. Dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku. Ini kan manusia ini. Dia tadi yang minta-minta, bertahun-tahun dia minta, setelah diberi kabar bertanya lagi deh. Manusia ini kayak gitulah ya. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak sedangkan istriku yang mandul dan sungguh aku sudah mencapai usia yang sangat tua. Sudah dia minta-minta tadi, dikasih kabar, bertanya lagi, saya kan sudah tua ini, istri saya juga sudah ini tua, dan tidak ada kata-kata dalam Allah ini, kamu cari lagi istri yang baru. Tidak ada. Tetap dia pertahankan itu. Kalau manusia sekarang mungkin dia berpikir, kalau sudah ada anak ini, aku cari lagi. Pasti banyak orang berpikir seperti itu, bahkan banyak kan kalau sekarang. Kalau sekarang dia minta terus. Dia tidak ada kan dalam informasi. Saya pernah dengar bahwa Zakaria istrinya 2 gitu. Kalau Ibrahim kan ada 2 gitu. Nah, dia minta tadi. Seperti juga Nabi Ibrahim ini, dia minta bukti bagaimana Allah kaifatuhi mauta, bagaimana Allah yang kau oleh Allah menghidupkan orang mati. Lalu kasih kasus tadi, ambillah 4 burung, kemudian dicincang, kemudian simpan di 4 gunung tadi, kamu panggil nanti dia akan datang. Dia membuktikan secara empiris. Nah ini karena orang riset penelitian itu kan ingin bukti empiris. Nah dia minta bukti ini empiris juga, bagaimana ini tandanya ini? Ya. Nah lalu Allah berfirman, qala kadzalika qala rabbuka wa alaihi hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Dia Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman. Ini dalam tafsir ada yang menyebutkan kata-kata qala kadzalik itu ada yang menyebutkan dan mereka tidak ada yang menyebutkan itu adalah kata langsung Allah. Tapi kalimat berikutnya mengatakan qala rabbuka wa alaihi hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an.
Ya, hai, hal itu mudah bagiku, kata Allah. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Lalu kasih tahu Zakaria, kamu itu dulu tidak ada. Lalu saya ciptakan ini. Ya, saya ciptakan engkau, kata Allah. Ya, ciptakan sebelum. Padahal waktu itu engkau belum terwujud sama sekali. Jadi ingatkan nih, kamu juga dulu tidak ada. Ya, kalau bahasa kita ini. Ya. Nah, sekarang kalau ada ini, tapi dia tetap minta. Apa yang dimintai? Qala rabbi ja'alni ayah. Dia minta ya, tanda. Lain maknanya seluruh yang dalamnya adalah tanda-tanda kuasa Allah. Dia sekali berkata, wahai Tuhan, berilah aku suatu tanda. Minta dia tandanya. Ya, berfirman, lalu Allah berfirman, tandanya bagimu. Qala ayatuka Allah tukalliman nasa salasa layalin sariya. Tandanya bagimu ialah bahwa engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari 3 malam. Ya, kalau di Ali Imran sebutnya siang ya, kalau ini malam. Berarti dalam malam tafsir mengatakan itu bukan bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Ya, saling melengkapi, yaitu selama 3 hari 3 malam. Ya. Tandanya bagimu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari 3 malam. Padahal engkau sehat. Allah kasih tanda, dia sehat. Tapi kenapa dia tidak bisa bercakap-cakap? Allah itu memberi tanda yang luar biasa ini. Ya. Nah, kemudian Nabi Zakaria ini tetap menjalankan misinya itu, yaitu selalu berdakwah. Fakharaja ala qaumi minal mihrab fa'awha ilaihim ansabbihu bukratan wa asyiyah. Lalu Zakaria keluar dari mihrabnya tadi, menuju kepada kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka. Walaupun dia sudah tidak bisa bicara, membisu sementara, tapi harus tetap menjalankan misi dakwah. Ya, apa yang dia isyaratkan kepada kaumnya? Ya, ansabbihu bukratan wa asyiyah, agar bertasbihlah kamu, agar mereka itu bertasbihlah kamu, kata Zakaria, pada waktu pagi dan petang. Ini berarti ya kita ada zikir pagi dan petang ini asalnya dari Zakaria. Tapi Nabi sebetulnya juga disuruh untuk beribadah di waktu pagi dan petang. Kalau kita ini 5 waktu, istimewanya umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, jadi di ayat yang ke-41 di surah Al-Imran juga menyatakan sama. Tadi saya sebutkan, wahai Tuhan, berikan aku tanda kehamilan istriku. Allah berfirman, tandanya adalah kamu tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 hari. Dia sebut di sini 3 hari. Ya, 3 hari. Salasa ayam. Nah, tapi dia menyuruh, sama di surah Al-Imran juga dijelaskan, engkau tidak dapat berbicara selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu pagi dan pada waktu petang dan pagi. Ya, sama yang tadi perintahnya tetap untuk disuruh bertasbih. Waskur rabbaka ya Tuhanmu kasiran dan yang banyak, ya, wasabih bil asi wal ibukar. Ini didahulukan tadi, bedanya itu pada petang dan pagi hari. Nah, sekarang ini berkaitan dengan keistimewaannya dari Yahya. Di dalam ayat berikutnya ayat ke-12, ada 4 ayat lagi kayaknya. Ini singkat aja ya. Jadi ini kepada anaknya Yahya. Pesan pelajarannya adalah ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sabiyya. Allah berfirman kepada anaknya Yahya, ya, setelah dewasa ini, wahai Yahya, ambillah pelajaran kitab. Nah, kitab apa yang dimaksud? Kembali kepada
kitabnya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Ya, bikuah, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Ya, kami menganugerahkan hikmah kepadanya. Ya, wa atainahu hukma sabiyya. Ini kata Allah memberikan hikmah kepada Nabi. Kami menganugerahkan hikmah kepadanya yang selagi dia masih kanak-kanak. Jadi masih anak-anak dia sudah diberi ilmu, diberi kearifan, diberi perbendaharaan, ya, kemampuan untuk mempelajari. Dalam tafsir ini disebutkan untuk belajar Taurat dan dia bisa memahami isinya dan mengamalkannya, ya, bahkan disampaikan kepada umatnya, ya. Jadi pemahaman dan pendalaman kepada Taurat dan agama Islam yang dibawa oleh para nabi. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Kami anugerahkan juga kepadanya, maksudnya kepada Yahya ini, rasa kasih sayang kepada sesama. Ya. Dan bersih dari dosa, rasa kasih sayang kepadanya. Wa hananan min ladunna wa zakatan, ya, wa kana taqiyya. Selain dia bersih, dia pun juga orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sendiri langsung ini memberikan kapasitas kompetensi kepada Yahya ini sebagai hasil dari doanya Nabi Zakaria yang lama. Biasanya ini kalau keturunan lama ditunggu-tunggu baru ada, itu orang-orang itu berkualitas. Ya, sehingga mampu diberi kasih sayang, ya, pahananan yang berasal dari Allah, dan juga bersih dari dosa, wa zakatan, dan juga takwa taqiyah. Dia pun termasuk orang-orang yang bertakwa. Dua ayat yang terakhir tambahannya lagi, wa barran biwalidayhi yakun jabbaran asiyah. Dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini juga yang penting. Kita di sini masih sudah sebagai orang tua dari anak-anak, tapi kita juga masih anak dari orang tua. Jadi kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, dan juga anak kita berharap mengajak mereka untuk berbakti kepada kita sebagai orang tua. Dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Ya, walam yakun jabbaran, dia tidak orang yang sombong dan lagi durhaka pula. Inilah anak yang saleh. Nah, di ayat yang terakhir kisah di surah Maryam ini, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Inilah yang kita harapkan. Kesejahteraan baginya Yahya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia diwafatkan, dan pada hari dia dibangkitkan. Ini yang saya pernah cerita dalam kehidupan ini. Kita proses pembuahan di dalam rahim, ya, kemudian tumbuh dalam rahim, terjadi pembuahan seperti tumbuh dalam rahim, kemudian proses berpindah dari alam rahim ke alam dunia, kelahiran, ya. Ini yang disebutkan yauma wulida wa yauma yamutu, pada saat kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, sebut dengan meninggal dunia atau wafat. Dan ada lagi proses yang terakhir, juga sudah dijaminkan Allah kesejahteraan bagi. Dan ini kita harap, setiap manusia berharap ini. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada saat dia dibangkitkan hidup kembali. Nah, kita berharap ini, kita terus meminta diberkahi oleh Allah, dapat keselamatan, salaman ini pada saat dia lahir. Karena ada itu selalu lahir dengan selamat. Kan ada yang lahir tapi meninggalkan. Ada yang baru keluar meninggal, ada yang sudah meninggal dari lama lahir. Ini ternyata ini. Makanya wajarlah tadi Pak, kita bacakan ini, atau kita sendiri sebagai orang tuanya, bapaknya, atau mungkin neneknya, kakeknya membacakan surah Maryam kalau ada anak-anak kita yang sedang hamil.
sering dibacakan kalau tidak dengan murattal ya surah ini, karena doa-doa ini, dan ini bukan hanya berlaku bagi Yahya, nanti ada juga untuk Isa AS. Nah, inilah yang kita harap. Saya ulang lagi tadi, harapan keselamatannya, kesejahteraannya adalah pada saat dilahirkan, pada saat kita wafat, dan pada saat kita bagi kembali. Salamun alaihi, kalau kepada kita ini berarti salamun alaina gitu ya. Yauma ulidna wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu. Kita berharap ini selamat untuk anak cucu kita pada saat dia dilahirkan, pada saat nanti dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti pada saat dibagikan kembali selamat di akhirat akan menjadi surganya Allah. Kembali lagi yang tadi muncul kata-kata Assalamualaikum bima sabartum, salam sejahtera atas kesabaran kalian. Demikianlah materi kajian kita pada Sabtu perdana di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga ini menjadi ilmu berkah bagi kita dan kita menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita semua akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga kita semuanya. Mari kita tutup. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan baik yang ada di masjid kita maupun yang ada di secara online dan offline nanti. Mari tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.